Ketika TNI yang turun, kok aman ya? Terus polisi kerjanya apa ya? Siap. Kalau Bapak ada contoh perkara atau laporan polisi yang mungkin masih belum terselesaikan, sampaikan ke saya Pak, biar saya telepon nanti. Polda Metro Jaya sebagai Polda tipe 1 dan Polda terdepan karena ada di ibu kota harus menjadi garda terdepan dan memberikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat Indonesia benar-benar puas dengan pelayanan polisi walaupun memang ikoniknya ada di Polda Metro. Siap, Pak. Oke teman-teman, sekarang di hari Jumat nih, gue masih dengan potvlog gue PPS 95 channel. Gue sekarang ada di Majas Picture Film, sebuah perusahaan ya, Pak Direktur ya. Perusahaan ya. Film. Ini bergerak di bidang perfilman ya, mohon izin. Perfilman. Oke. PT Majas Picture Film bergerak di bidang perfilman, label musik, penerbitan novel juga ya. Iya. Jadi periklanan, IO dan lain-lain, pokoknya berhubungan dengan dunia entertain. Iya. Nah, ini Kapolri sudah memiliki program untuk lebih dekat kepada masyarakat dengan program namanya Jumat Curhat nih, Pak Direktur. Oh gitu. Iya. Lu harus tahu nih, program Kapolri kita yang baru ini adalah Jumat Curhat. Kepemimpinan Bapak Kapolri Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini merupakan sebuah metode untuk lebih dapat menyaring, menerima aspirasi masyarakatnya. Kita perkenalkan, ini beliau adalah seorang direktur PT Majas Picture Film, Pak siapa? Saya Pak Zen. Pak Zen. Ini siapa nih? Adik-adik cakep-cakep, ganteng. Masing-masing. Ini teman-teman artis. Kebetulan lagi ada reading film. Kita mau ada jalan web series, OTT Genflix. Diperkenalkan masing-masing ya. Mulai dari ada sutradara, ada pemainnya. Kemudian kita lagi ada cara reading hari ini. Iya. Apa judulnya nanti? Judulnya sebenarnya sih belum boleh. Belum boleh ya. Oke. Cuman nggak apa-apa lah untuk Pak Kapolri khusus Polda kita kasih tahu ini judulnya Rahim Bayaran. Rahim Bayaran ini keren. Ya, nanti jangan lupa nonton ya. Nanti tunggu tanggal tayangnya nanti. Iya. Silakan masing-masing perkenalkan diri. Mas ganteng, siapa namanya? Halo, nama aku Alzio Faas. Di sini berperan sebagai Bagas. Selanjutnya Mas Bagas ya. Bagas. Mbaknya? Halo, aku Kiren. Di sini berperan sebagai Meta. Meta, oke. Meta tuh yang itu ya, buat besi ya? Metal. Oh, metal. Oke. Metal tuh lagu. Halo, perkenalkan aku Nicole berperan sebagai Lucy. Oke. Halo, perkenalkan aku Permata Jingga, di sini berperan sebagai Tika. Oke. Halo, aku Fajar Rizky. Di sini aku berperan sebagai Andrian. Oke, thank you. Halo, saya Ara Alexander. Saya berperan sebagai Ibu Dian. Ibu, oke. Sutradara. Halo. Nama saya Anto Tanjung. Saya director untuk Bayaran. Thank you. Thank you. Halo, saya Tony Setiawan berperan sebagai Pak Parman, suami dari Ibu Dian dan ayah dari Meta dan adiknya Bagas. Dan semangat. Oke. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku berperan jadi Devi. Devi? Jadi apa dia? Jadi adiknya Farah. Oh iya, kamu juga ya sayangnya? Kamu jadi apa? Jadi apa? Itu adik aku. Oh, adik kamu.
Oke, Mas Hasin, ini kan dunia perfilman ini tentunya banyak dinamika. Apalagi sebelumnya kita mengalami pandemi COVID-19 yang melanda bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan ini terus berimbas kepada dunia perfilman tentunya ya. Betul. Nah, betul, kira-kira bagaimana kiat-kiat dari seorang direktur PT Majes ini dalam menyikapi hal tersebut? Oke, selama COVID kemarin, Iya. kami dari orang seniman lah ya, Iya. memang benar-benar sangat jatuh banget. Sampai pemerintah membantu juga kemarin sih Iya. pemerintah, Iya. Pak Jokowi juga membantu lah ya, Iya. beberapa peran gitu. Iya. Ya, selama COVID sih kita memang jarang job sih, sepi. Siap. Banyak pengangguran. Iya. Banyak pengangguran, paling job-job iklan kecil-kecil lah ya. Siap. Untuk PH sendiri, Iya. ya kita kemarin selama COVID paling terbatas Pak, Terbatas ya. banget. Iya, iya. Pokoknya teman-teman kru, aduh gimana Waduh. nih, kita nggak ada syuting nih Nggak ada gitu kan, syuting ya. aduh. Tapi dengan Dapur. dengan COVID ini sudah berlalu dan kebijakan pemerintah khususnya Bapak Presiden kita, apakah terasa sekali dengan produksi-produksi film yang sekarang akan diproduksi oleh PT Majes? Ya, sekarang sudah berlalu COVID ya, teman-teman. Alhamdulillah sudah mulai berdatangan job-job tuh. Job ya. Ya, pelan-pelan demi satu sudah Iya. mulai masuk lagi nih. Iya, oke. Ada film, ada web series, ada iklan, ada event juga. Iya. Dari PT Majes sendiri kan memang kita di sini antusiasnya itu teman-teman banyak yang support untuk di PT Majes. PT Majes. Ya, betul. Siap. Masuk Bang Putra datang ya tiba-tiba kita kaget lagi. Bang Putra nih pasti mau wawancara Majes nih gitu. Oh iya. Oke, ini kan terkait dengan dunia perfilman. Nih, adik-adik ini kan mau main film nih sekarang nih, iya kan? Pasti banyak urusannya dengan pihak kepolisian. Nah, lu orang kira-kira pernah punya pengalaman nggak? Apa lu buat SIM kah? Udah punya SIM belum? Udah ada di atas 17 kan? Udah. Ada yang belum loh? Meta belum? Sudahlah, tapi belum punya SIM mungkin ya. Nah, kira-kira lu mau bagi pengalaman apa yang perlu kalian sampaikan? Kalau bahasa kita kan curhat nih, di hari Jumat. Mungkin ada lu pernah urusan, oh dulu mungkin pernah jadi korban kejahatan, pernah jadi seseorang yang menderita hatinya gitu kan, terus curhat, betul kan? Apa yang lo mau sampaikan kepada pihak kepolisian kira-kira? Boleh. Coba. Oh, Gio dulu. Oke. Ayo, oke. Kalau kamu apa? Aduh, nggak tahu. Iya sayang. Iya. Kamu mau jadi apa nanti kalau sudah gede? Mau jadi dokter. Dokter ya. Pengalaman hati sih. Oh iya. Kayak apa sih? Tak. Kayak apa gimana? Gak tahu lagi. Mungkin iya bebas aja. Lu sampaikan aja. Kan anak muda kan biasanya berkreasi. Apalagi lu mungkin pernah mengendarai sepeda motor atau mobil, terus pernah ditilang atau gimana. Yang pernah lu alamin aja. Oh, pernah ditilang. Oh pernah ya? Gimana? Sebenarnya nggak ada pengalaman ditilang, nggak ada gimana juga. Cuman banyak, apalagi zaman sekarang nih Pak. Iya. Zaman sekarang apalagi kan kayak saya sebagai anak muda juga. Iya. Zaman sekarang tuh banyak yang dikatakan tuh ya seperti atau begal. Oh begal. Ini seru nih. Pasti lu punya Iya. pengalaman. Mudah-mudahan bukan jadi korban kan? Bukan. Oke. Cuman Cerita. Udah banyak banget. Oke. Lu lihat di TV kah atau Di berita TV, ya? di grup juga. Pokoknya di sosial media juga. Siap. Apa yang lo ingin sampaikan? Nah, jadi gini, sekarang banyak begal dan ada yang beberapa juga udah diberantas, terus ada apa namanya masuk lagi, ada lagi, terus diberantas lagi, ada lagi. Itu tanggapnya seperti apa tuh Pak? Kenapa seperti kayak gitu? Oh nggak pernah hilang ya? Nggak pernah hilang gitu begal. Gitu. Ternyata kejahatan itu soalnya kan ada ya? meresahkan masyarakat juga, meresahkan warga-warga juga. Iya. Nah seperti itu Pak. Oke.
Jadi siapa panggilan lo? Zio. Zio. Pemeran siapa namanya? Pemeran Bagas. Zio. Nih gini nih. Lo usia lo berapa, Zio? 21. 21 ya, sesuai KTP dong. Sesuai KTP. Oh, bukan nembak. Enggak. Zio, emang Iya. pengalaman itu udah banyak ya. Seperti yang masyarakat ketahui, alami ya, mungkin yang pernah jadi korban, mudah-mudahan kalian nggak pernah jadi korban ya. Apalagi sesuatu hal itu kalau secara teori ada yang disebutkan criminal is shadow of civilization. Artinya bahwa kejahatan itu ada di mana-mana sesuai dengan perkembangan zaman, di peradaban. Di mana ada masyarakat, di situ ada kehidupan, ada pergerakan ekonomi, sehingga ada manusia, ada yang the bad things and the good things ya. Yang the bad things-nya adalah yang disebut yang tadi lo sampaikan, begal. Tapi dalam bahasa hukum pidana nggak ada istilah begal, tapi ada kejahatan pencurian dengan kekerasan. Ya, ada pasalnya 363 sampai 368. Ada pemerasan. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, ini pembelajaran buat kita semua. Bagaimana sih tipsnya pada saat lu misalnya ya, lu malam hari lu pulang nggak ada teman dan sebagainya. Itu ada banyak pertanyaan ke gue ini yang dipertanyakan. Ada. Ya. Nah. Tips gue sih sebenarnya mudah-mudahan aja lu kalau pulang jangan malam hari. Tapi kalau lu nggak bisa hindarin, misalnya lu pulang malam, ya kan, lu cari jangan sendirian. Nah, itu dia masalahnya, Pak. Kenapa tuh masalahnya? Ketika kita pulang syuting ini kan kita pulang, ada yang pulang malam, ada yang pulang pagi, jam 2, jam 3, jam 4. Kadang ada yang sendiri, ada yang naik motor sendiri, naik mobil sendiri. Nah, itu lebih berbahaya kan, Pak. Iya, betul. Nah, walaupun dia melewati jalan yang itu sepi ataupun yang rawan seperti itu. Nah, itu yang kita upayakan secara maksimal. Kalau bisa jangan pulang sendiri. Lu cari kawan yang bisa searah. Atau lu nginep dulu di suatu tempat. Atau di tempat syuting lu nginep dulu. Ya, memang rawan. Apalagi rute-rute yang lu biasa lewati, itu banyak kejadian. Ya, hal-hal seperti itu. Kemudian kalau lu nggak bisa hindarin dan lu mau pulang, upayakan rute itu yang rame. Ya, lu kalau sampai nggak bisa juga, terus ada begal, katakanlah begitu pelaku mendekati lu upayakan bisa teriak, bisa menyalakan klakson. Misalnya naik motor ya klakson motor, terus mobil ya nyalakan klaksonnya. Lu cari perhatian masyarakat sekitarnya. Jelas pasti di malam hari sampai dini hari itu masyarakat di jalan pasti sedikit ya Pak Direktur ya. Pasti itu membuat public attention-nya kita attack, kita serang itu dengan bunyikan klakson. Mereka akan aware gitu. Itu salah satu tips gue. Tapi lu masih nggak bisa juga. Ya mau tidak mau, misalnya amit-amit ya, dalam pasal 48 KUHP sampai 52 itu ada pembelaan diri, namanya overmah dan iya, untuk pembelaan diri, sehingga lu bisa lakukan itu. Tapi saran gue itu hal yang terakhir ya, jangan sampai berbalik kepada diri lo. Iya kan, jangan sampai dong ya, ada seperti itu. Yang dimaksud sama Adik Gio ini tadi benar ya. Cuman aslinya gini, ada sebuah kesan bahwa kejadian-kejadian seperti begal itu kan berkelompok dan selalu dilakukan oleh kelompok. Artinya poin-poin dan tempat-tempatnya pun sebenarnya sudah terdeteksi. Saya nggak ngelihat kinerja polisi itu lemah atau tidak, saya nggak bicara seperti itu. Namun kalau kita setback ke belakang, itu pernah terjadi pada saat zamannya Pak Harto. Ada sebuah kejadian zamannya penembakan misterius. Ketika itu terjadi, negara kita aman banget. Aman ya. Sangat aman. Bahkan sangat-sangat nol terjadi itu kejadian kekerasan itu seperti itu. Artinya logikanya gini, jangan sampai ada paradigma atau sebuah pertanyaan gini. Ketika TNI yang turun, kok aman ya? Terus polisi kerjanya apa ya? Kok selama ini polisi terkesan kayaknya nunggu gawang doang nih. Dapat laporan, terima, itu begitu pas duitnya nggak masuk, nggak jalan. Duitnya masuk baru jalan. Bahkan ada sebuah quote gitu ya. Kalau lapor polisi, kita hilang motor, malah jadi hilang mobil.
Dan itu selalu jadi jadi sebuah pertanyaan. Nah, seperti itu tanggapannya Bapak seperti apa sih? Kesannya jadi kayak mengurangi kinerjanya polisi. Tapi secara tidak langsung saya sih ngeliatnya agak iya sih gitu. Bagaimana tanggapan Bapak? Iya, makasih. Pak. Oke, makasih Pak. Memang apa yang Bapak sampaikan sebagai masyarakat, tentunya sebagai pengguna jasa kepolisian, Bapak kan bayar pajak nih. Terus pajaknya kan kelola negara. Terus salah satunya bayar gaji kita nih, gitu loh. Ya penggunaan itu harus tepat sasaran dan tepat untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Salah satunya tadi kalau lapor seperti itu ternyata agak sulit dan sebagainya, itu sebuah masukan buat kami. Tapi secara garis besar Pak, dengan program Bapak Kapolri yang baru, kita akan melakukan sebuah transformasi. Ada 4 transformasi yang beliau lakukan. Yang pertama adalah transformasi organisasi, yang kedua ada transformasi pelayanan publik, ketiga transformasi operasional, dan yang keempat ada transformasi pengawasan. Jadi semua 4 transformasi ini kita lakukan secara serentak, mulai dari aspek pelayanan organisasinya, pelayanan publiknya, apa yang kurang tadi Bapak sampaikan, ada kurang seperti ini, kita masukkan, dapat masukan, dan kita coba cari solusi dan upayanya. Sehingga pelayanan publik ini, yang ketiga transformasi pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Dan terakhir adalah pengawasan Pak, bagi polisi-polisi yang melakukan pelanggaran, yang nakal, mungkin Bapak pernah dengar, itu kita tindak Pak, sehingga masyarakat sebagai pengguna jasa kepolisian ini merasakan manfaatnya. Dengan membayar pajak ternyata bisa kita layani. Nah, ini merupakan sebuah program Bapak Kapolri yang baru, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, namanya Jumat Curhat. Hal-hal seperti ini gue pengen dapat dari generasi beliau, salah satunya dari generasi adik-adik ini semuanya. Paling tidak nanti begitu kami sudah selesai purna bakti menjadi anggota kepolisian, saya kembali lagi ke masyarakat dan dapat menikmati hasilnya. Kan adik-adik juga perlu dengan kepolisian kan? Buat SIM di mana buatnya? Di kepolisian ya, bukan di pasar becek itu kan, bukan ya. Tetap kepolisian. Tapi kita butuh masukan loh, seperti Bapak sampaikan itu bagus sekali Pak. Dan kami akan sampaikan kalau Bapak ada contoh perkara atau laporan polisi yang mungkin masih belum terselesaikan, sampaikan ke saya Pak, biar saya telepon nanti pejabatnya agar bisa menyelesaikan hal tersebut. Demikian Pak Sutradara. Wah, ini tambah seru nih. Saya memang berarti kan kalau dengan adik-adik kita ini saya generasi jadul ya. Tapi terkadang karena kita bicara dengan adanya kita main film di sini, artinya kan ada nilai-nilai yang akan didapatkan oleh adik-adik kita ini, sehingga ada kemauan atau keinginan untuk belanja. Nah, tapi kan sekarang ini kalau mungkin zaman saya identifikasi kejahatan itu hanya crime dan black crime. Tapi kalau sekarang ada crime, black crime, cyber crime, blue crime, kemudian digital crime nih yang paling penting nih Pak Komandan. Karena di Jakarta ini banyak anak-anak muda yang sudah menggunakan sistem gadget dan sangat luar biasa teknologinya. Tapi di situ mereka terpola dan terkonsep dalam satu buah kemampuan yang tidak ada dalam penguasaan sosiologi dan psikologi diri, sehingga ini akan menimbulkan satu buah hasrat yang nanti akan menimbulkan penyebab perbuatan melawan hukum dan ataupun selera ingin melakukan perbuatan hukum. Contoh dengan belanja, memaksakan kartu kredit, memaksakan, padahal dia akan diberikan fasilitas oleh orang tuanya untuk belajar, tetapi karena ada fasilitas yang di online kan, akhirnya dijadikan disalahgunakan. Maksud saya adalah gini, banyak sekarang saya melihat komplain teman-teman di Jakarta yang ada aplikasi scamming, Komandan. Itu ditawari belanja, ditawari bonus, tapi pas belanja, pas bonus, belanjanya nggak ada, uangnya nggak ada, perusahaannya pun udah nggak ada. Itu bagaimana kira-kira untuk memberikan perlindungan kepada adik-adik generasi penerus ini, karena ini teknologi tidak bisa ditahan zaman digital ini.
Bahkan nanti juga saya inginkan ada polisi digital, yang artinya di saat mereka komplain itu nanti ada polisi yang memportal bahwa ini di bawah umur, tidak boleh masuk wilayah ini, aplikasinya. Dan bahkan ini juga dalam dunia perfilman ini kita masuki dalam promosi digital, yaitu adanya Genflix. Kalau dulu kan 21, ini kan menarik. Nah, sebelum Genflix kan ada juga ya kan, sampai ada berperkara hukum sampai dan lain sebagainya. Justru di sini adalah bagaimana perlindungan terhadap dunia digitalisasi yang ketika merugikan dan tidak memberikan zona kenyamanan bagi penggunanya. Karena perbuatan melawan hukum itu ya penegaknya Bapak polisi, Pak Komandan. Nah, ini kan harus disesuaikan itu ya, adik-adik ya. Nah, pasti ini pernah belanja tapi komplain karena uangnya nggak ada, barangnya nggak ada, orangnya nggak bisa dikomplain. Kadang-kadang ada juga gini, belanja warna biru bener, begini bener, udah dibayar, tapi barang yang datang berbeda. Tapi tidak bisa di return. Padahal itu barang pabrikasi, bayar pajak, bayar apa, kok bisa begitu? Padahal ini kalau menurut saya ini ada perbuatan melawan hukum. Karena apa? Karena dia menjual produk baru, pabrikasi, tapi tidak sesuai dengan apa yang dilihat di spek digital. Kalau seandainya korbannya satu orang sih nggak ada masalah. Kalau seluruh Indonesia ada 5 juta orang generasi muda, nah ini bagaimana tindakannya? Mungkin begitu ya. Ini saya yakin nih adik-adik ini suatu ketika jadi konsumtif secara teknologi. Karena sekarang ini adik belanja tidak hanya di pasar, tapi di dunia teknologi juga. Nah, ini kan perlu perlindungan dari Bapak polisi kali untuk membatasi supaya Ade bukan tertipu mungkin ya, terjebak dalam dunia yang Ade sendiri tidak mengerti, sehingga Ade nanti akan rugi. Nah, makanya perlindungannya bukan di orang tua, karena orang tua mah nggak ngerti, tapi di Bapak polisi. Begitu Pak polisi. Nah, begitu. Mungkin begitu Pak polisi. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ini adik-adik pasti pernah belanja online ya. Yang paling sering check out siapa? Di mana? Platform apa? Pernah mendapatkan pengalaman beli belanja katakanlah terus barang tidak sesuai spek? Pernah pengalaman begitu? Nggak pernah. Ya alhamdulillah berarti pecah, tidak sesuai dengan kualitas yang dibelikan. Beda ukuran. Padahal sudah ada size chart-nya loh. Kan pasti ada tuh size chart-nya. Kekecilan. Oke. Pernah nggak misalnya, ini berdasarkan empiris ya bahasa teorinya. Secara pengalaman, saya ingin tahu dulu, menggali nih Pak. Betul. Ya, biar lebih enak ngejelasin. Betul. Pernah ngalamin bayar terus barangnya nggak datang? Pernah? Nggak ada ya? Oke, let's say gue bilang ada pengalaman seperti itu ya. Jadi gini Pak, ada undang-undang informasi teknologi informatika, elektronik, transaksi elektronik. Di situ salah satu pasalnya menyebutkan memang ada beberapa hal menjadi korban. Yang penting korbannya bisa menunjukkan bukti-bukti awal. Contoh, kalian sudah transfer. Kan transfer itu melalui biasanya ada virtual ya. Virtual account. Nah, itu biasanya bisa kalian mintakan atau kalian capture. Bisa laporkan ke kantor kepolisian terdekat. Kita ada Pak. Cyber Police tuh ada Pak. Di Polda Metro Jaya sudah ada polisinya. Cyber Police dan Subdit bagian cyber. Ya itu ada. Dan undang-undangnya sudah ada Pak. Jadi adik-adik nanti kalau mengalami hal tersebut jangan ragu-ragu lagi. Diskusi dengan saya, Opa. Opa ini. Opa. Kenapa? Nyuruh. Ngomong apa tadi? Tadi bilang. Oh gitu, bilang. Nah, nanti konsultasi dulu apa yang Anda alami, adik-adik alami, terus sampaikan. Nanti aku guidance. Harus lapornya begini. Nanti barang buktinya itu ya. Banyak modus-modus yang dilakukan. Ada yang sudah transfer ternyata Oke, di Instagram. Jangankan kamu, aku aja jadi korban. Aku mau ngomong juga malu.
Gak bercanda. Beli apa? Beli sepatu gitu di lewat Instagram. Oke. Dia udah transfer. Oke. Terus dia udah ini sih kirim foto sepatunya gitu. Oke. Pas udah transfer di blok gitu. Oh gitu ya. Sama- Iya. Udah ngalamin. Udah Ngirim duit. Iya. Ternyata akunnya palsu Ternyata kali ya. palsu. Fake account ya. Iya, Oke. salah akun. Nah, itu bisa, Pak. Kita trace, kita bisa. Tinggal korbannya harus lapor. Kalau nggak ada korban, nggak lapor, kita mana tahu. Iya kan? Berapa jumlah kerugiannya yang Anda alami? Berapa jumlah uang yang sudah ditransfer? Bentuk apa yang Anda inginkan, yang ingin dibeli? Nah, hal-hal seperti ini polisi kalau nggak ada peran serta dari masyarakat, tidak akan bisa juga mengungkap sebuah kejahatan gitu loh. Ya, adik-adik harus lebih paham. Kayak gini nih, asik kan ngobrol. Ternyata lu punya pengalaman gitu. Bapak ini baru ngobrol, baru mengungkapkan. Jadi udah semakin ini ya, semakin paham ya. Ternyata udah pernah ngalamin. Tapi jangan sungkan-sungkan. Lu lapor, bawa buktinya. Lu ada nomor telepon gue sekarang, bisa diskusi dulu ya. Nah, apapun itu, baik di dunia hukum kriminal maupun hal-hal lainnya. Misalnya untuk buat SIM dan sebagainya. Tapi jangan cari jodoh ya. Sorry ya, nggak terima ya. Iya. Ini sekarang kan kejahatan makin canggih ya. Wah, canggihnya seperti apa nih? Asik nih. Dengan adanya era teknologi itu, sekarang kejahatan makin hebat. Iya. Salah satu kejadian itu kira-kira sekitar 2 bulan yang lalu, saya secara tidak sengaja dapat aplikasi di WA saya. Aplikasinya tuh berkaitan tentang tentang sebuah penawaran sebuah kerjasama. Karena saya di film. Dia menawarkan sebuah kerjasama dengan pembuatan sebuah film. Saya tertarik. Saya buka aplikasinya. Ternyata zonk, nggak ada apa-apa gitu. Tapi yang aneh gitu, yang aneh buat saya, tiba-tiba nggak lama kemudian ATM saya terblokir. Kemudian saya nggak bisa mempergunakan m-banking saya. Dan ujung-ujungnya uang yang ada di m-banking saya itu terkuras. Untungnya waktu itu nggak banyak. Untungnya waktu itu masih cuma tinggal 500 ribuan. Sisa cuma cepek, Pak. Bener-bener dikuras habis. Itu saya sampai ganti HP, begitu lagi. Bukan ganti HP, ganti nomor. Begitu lagi, Pak. 2 kali saya ganti nomor masih sama. Terakhir akhirnya saya ganti HP, Pak. Kenapa? Ternyata email HP saya itu mereka sudah dapetin di aplikasi itu. Jadi walaupun saya ganti nomor, tetap aja saya kena. Emailnya yang diambil. Segitu hebatnya gitu. Nah, artinya gini, apakah polisi sudah mengetahui kejahatan seperti ini? Terus bagaimana nanti tindakannya? Lalu kemudian kesannya seperti kayak pinjol. Takutnya begitu sudah meledak baru ada tindakan. Apakah harus begitu? Sementara kan di polisi kan ada beberapa bagian, ada bagian segala macam yang memang kinerjanya sudah oke gitu kan. Nah, artinya mudah-mudahan dengan begini polisi sudah mengantisipasi. Itu seperti apa tindakannya? Mungkin kita boleh tahu dan akan seperti apa sih nantinya. Kira-kira begitu, Pak Polisi. Thank you. Thank you, Pak. Makasih. Boleh. Tambah seru nih. Mas ganteng. Lu meranin apa? Lu meranin siapa? Saya peran utamanya berperan sebagai Andrian. Andrian. Mantu saya. Oh ya, nanti diceritanya. lu kayaknya seneng banget dapat mantu gituan. Ya Pak, saya mau menambahin dengan Pak Anto tadi. Saya punya pengalaman juga sebenarnya penipuan. Saya juga berharap polisi lebih banyak menindaklanjutin yang di sosial media kayak di Telegram. Itu banyak banget scam-scam yang penipuan, kayak mereka tuh punya grup. Ya scam kayak saham, kayak semacam pinjol segala macam itu. Saya pengen dari pihak kepolisian itu menindaklanjutin karena banyak banget korban-korban yang ketipu masalah uang, termasuk saya tertipu 9 juta saat itu. And then saya bikin laporan ke kantor polisi. Waktu itu saya tinggal di Pejaten. Saya bikin laporan ke kantor polisi Pasar Minggu saat itu karena waktu itu saya proses ke bank segala macam. Karena keteledoran saya saat itu, pagi-pagi saya dari malam tuh baca kayak
banyak grup-grup Telegram itu kita nggak tahu itu secara otomatis siapapun yang punya Telegram itu pasti akan tiba-tiba ada kayak grup-grup saham nggak jelas penambahan 2 jam masukin 2 juta bisa dapat 18 juta segala macam pokoknya Lu tertarik dong? Iya saat itu saya tuh lagi gabut ya malam hari. Gabut. Untungnya gede gak? Pak saya ketipu. Enggak, waktu itu ditawarinnya bunga di atas bunga. Ditawarinnya itu saya coba iseng mau pasang yang 2 juta. Iya. Yang 2 juta kayak keuntungan cuma 8 juta segala macam. Profitnya 8 juta. Profitnya. Nah, akhirnya dia kayak menawarkan nggak tahu saya waktu itu psikologi saya dimainkan dengan mereka karena memang penipuan itu kan pintar ya memainkan psikologi orang kan. Jadi saat itu dari malam saya lihat tuh mereka tuh kayak punya grup dan postingannya hampir sama. Jadi mereka tuh kayak upload di grup itu, wah profit 100 juta, 50 juta segala macam. Saya itu masukin 9 juta dengan profit 32 juta. Berapa persen tuh kalau di angka persentase? Dengan waktu 2 jam, 1 jam setengah lah gitu. 9 juta untung 32 gitu lah. 200% lah ya. Iya. Itu yang membuat tergiur. Nah, jadi saat itu saya mungkin lagi ceroboh. Saya tadi mau pasang 4 juta. Siap. Ya, terus mereka bilang, "Maaf Pak, ini profitnya lagi nurun segala macam, kayak segala. Gimana kalau Bapak tambahin 5 juta, paket yang 9 juta." Oke, akhirnya saya masukin udah saya 4 juta aja. Sayang banget Pak, ini bentar lagi sudah mau profit. Dalam waktu 30 menit. 4 jutanya udah masuk belum? Udah masuk. Saya udah transfer dan begonya saya awalnya sempat kayak ini kayak semacam bukan nomor rekening, tapi dia bilang ini Bank Mega saat itu. Ternyata itu nomor virtual account, ya kan? Saya masukin 4 juta, akhirnya dia minta lagi 5 juta. Saya tungguin setengah jam, tapi pas ketika makan siang, saya baru sadar kalau saya kena tipu. Jadi benar-benar saya tuh kayak dihipnotis. Akhirnya saya telepon bank, ngecek segala macam. Akhirnya pihak bank minta bikin surat laporan ke kantor polisi karena biar diproses. Ya 9 juta mungkin buat saya gede lah ya. Lumayan lah ya Pak ya. Gede banget Pak buat saya. Lumayan Pak. Saat itu akhirnya saya ke kantor polisi dan bikin laporan segala macam dan dari pihak kepolisian bilang banyak banget laporan yang seperti ini dan percuma juga bakal sia-sia dan nggak bakal ketemu orangnya. Tapi saya mohon Pak, saya butuh proses dari pihak kepolisian dan saya juga butuh surat laporan itu saat itu. Nah singkat cerita di sini saya cuma pengen pihak kepolisian tuh lebih banyak lah lebih detail ngecek di Telegram tuh karena banyak sekali korban lebih aktif Pak karena kalau WA mungkin bisa kedetek kata orang. Kalau Telegram itu nggak kedetek katanya. Nah saya minta dari pihak kepolisian kasihan gitu korban-korban yang lain ketipu gitu, bahkan mereka kayak dijanjiin walaupun kecil hanya kayak 200.000 bisa dapat 1 juta tapi kan kita nggak tahu proses mereka cari uang dari situ karena kehipnotis jadi tergiur seperti saya saat itu. Nah saya cuma minta semoga polisi lebih ngecek lah di Telegram itu banyak banget Pak penipuan. Karena katanya memang Telegram itu tidak gampang didetek, makanya mereka bikin di situ. Gitu Pak. Terima kasih. Thank you bro. Jadi connect nih. Kejahatannya dunia maya. It's a cyber crime. Kita sebut cyber crime yang predikat crime-nya adalah economic crime. Jadi kita bisa gabungkan dalam bahasa hukum pidana nantinya. Tapi saya tertarik banget nih hal-hal seperti ini. Kan anak muda ternyata sebagai mohon maaf ya. Saya anak muda Pak. Iya, makanya saya bilang mohon maaf. Siapa? Beliau salah satu korban katakanlah demikian Pak. Bapak juga menanyakan hal tersebut. Ini connect nih jadinya. It's a cyber crime adalah kejahatan di dunia maya. Ada memang undang-undangnya. Informasi teknologi transaksi ITE ya. Ada beberapa pasal yang menyebutkan di sana tentang modus-modus. Ini kita sebut modus, cara, metode, gitu Pak Direktur ya. Ini salah satunya. Setiap ada masyarakat dengan perkembangan, apalagi kita sudah memasuki revolusi industri 4.0, semua perubahan zaman, digitalisasi, elektronik dan sebagainya, sehingga masyarakat yang berbuat tidak baik itu akan terus mengikuti perkembangan tersebut, membuat modus-modus baru. Salah satunya menggunakan Telegram tadi, ya.
Tapi Pak, jangan khawatir, Polri tentunya tidak berdiam diri. Kami juga mengembangkan yang tadi di awal saya sampaikan. Ada transformasi yang dilakukan oleh Bapak Kapolri kita. Salah satunya pelayanan publik. SDM-nya Pak, kita latih Pak. Ya, sumber daya manusianya, khususnya yang berwenang punya kemampuan untuk menyelidiki. Kalau di kami disebut di bidang reserse kriminal. Ya, lebih khususnya kita sebut cyber police. Dan hal-hal seperti ini juga melakukan patroli. Kita sebut cyber patrol. Ya, melalui Telegram, IG, segala macam medsos kita coba berikan pelayanan, memberikan informasi. Tapi mohon maaf, mungkin Mas waktu itu lagi tertarik Mas. Ini tipsnya ya, jangan mudah tertipu. Makanya saya tanya, lu dikasih berapa, untung dijanjin berapa sih? Ternyata 32 juta ya. Lu injek masuk pertama berapa? 9 juta. Bunga bank berapa setahun? Ya kan? Tertarik nggak kira-kira? Di atas bunga bank kok. 200% loh. Nah, ini salah satu metode atau modus para pelaku kejahatan untuk menarik perhatian, menarik keinginan dengan mengiming-imingi, Pak. Salah satunya di atas bunga bank. Gila, gue cuma naruh duit terus duduk manis 2 jam dapat untung 200%, di atas 300% bahkan. Tertarik nggak kira-kira? Tertarik dong. Gue cuma duduk-duduk naruh duit dikelola mereka terus 300%. Bunga bank aja nggak segitu. Nah, itu salah satunya. Nih, salah satunya. Jadi kita jangan mudah terbuai. Ya, mau cepet dapat cuan banyak, duit banyak, gaya hidupnya oke, dengan cara yang lebih mudah, nggak ada. Kita harus semuanya kerja keras. Jadi demikian Pak Sutradara, kita harus betul-betul memahami itu semua. Memang teman-teman ini kan masih awam hukum, ya kan? Itu namanya kemanfaatan dari program Jumat Curhat. Ini salah satunya yang ditanyakan, kebetulan lu pernah ngalamin jadi korban. Kalau memang ada laporannya, coba serahkan ke saya, coba saya pelajari lagi. Pada tahun berapa waktu itu, Mas? 2020. Udah cukup lama ya. Ada lagi komandan. Iya. Gabut ya. Iya. Saya pagi banget tuh jam 8 pagi saya transfer. Iya. Benar-benar bangun tidur kan. Siap. Iya. 4 juta dulu awal. Iya, siap. Wah, saya tungguin nih, akhirnya Siap. dia bilang, Pak, maaf Pak, ini yang pakai yang punya Bapak 4 juta ini kayaknya nggak bakal profit, tapi kalau 9 juta ini pasti profit. Siap. Saya udah beli Iya. sebenarnya, saya 4 juta aja. Iya. Sayang banget Pak, jadi dia benar-benar. Terus dirayu ya. Iya. Saya kayak dimainin. Psikologinya. Terus saya tungguin, udah 9 juta nih. Iya. Gimana nih kok belum ada kabar sebentar ya, sebentar. Pas jam 12 saya mau makan siang, after saya makan siang, mau ngerokok. Iya. Kok baru nyadar nih? Iya. Ini saya kena tipu deh, saya cek lagi. Gimana nih? Iya. Belum maaf Pak. Terus gak profit segala macam. Langsung saya minta, maksudnya saya maki-maki. Oh, lu nipu saya ya? Lu gak tahu sama gue. Terus saya di-blok. Langsung saya cek dari nomor virtualnya, nomor virtual yang saya transfer. Ternyata virtual account, bukan Mega. Iya. Jadi, ya itu kecerobohan. Jadi saya, ya itu pengalaman. Jadi buat kita ke depannya jadi lebih hati-hati. Saya jadi ingat Pak. Nah, seru nih komandannya. Semakin seru. Bahwa kejahatan itu makin hari makin bagus. 2009 saya pernah tertipu dengan investasi Pak, bodong. Pada saat itu saya ikut Koperasi Langit Biru yang di Tangerang Pak. Mungkin inget ya. Itu sampai gede banget karena korbannya cukup lumayan banyak. Siapa? Pada saat itu saya ditawarin cuma 5 juta waktu itu 5 juta. Nah, kemudian saya masuk tabungan di situ. 3 bulan kemudian duit saya berkembang Pak. Dapat bisa jadi dapat 100%. Saya dapat pengembalian 10 juta. Iya. Wih, boleh juga nih. Iya. Gitu. Ya ini kembali keserakahan manusia Pak. Pada saat itu gitu. Wah, ternyata oke juga. Pak, masukin lagi aja Pak. Saya masukin 10 juta Pak. Jebret.
Saya masukin 10 juta, 3 bulan kemudian naik lagi Pak saya. Siap. Menang lagi sampai dapat 20 Pak. Terus cewek saya, jadi pasangan saya bilang, Bang, nanggung banget, gocap aja masukin Bang gitu kan. Saya pikir iya juga ya, karena ini kejadian Pak. Saya menang gitu, masukin ke 50 juta Pak, jebret, menang, dapat 100 Pak, dapat 100, waduh, akhirnya ya itu. Makin serakah saya Pak. Siap Pak. Kebetulan saya baru dapat honor lumayan banyak gitu ya. Dalam hati saya 3 bulan lumayan nih. Kalau dapat begini gue bisa lunasin rumah. Hati saya dapat rumah di BSD gitu kan, lagi kecil gitu. Saya hajar Pak 250 Pak, jeger, selesai Pak. Itu hebatnya mereka itu gini, setiap bulan itu kita nggak ditransfer Pak, tapi kita datang ke Koperasi Langit Biru itu ngantri. Alasannya apa? Kalau kita datang ke situ ngambil upah, itu kan banyak ketemu dengan orang, silaturahimnya terjaga. Alasan mereka seperti itu dan masuk akal. Yang gilanya lagi di situ Pak, ada itu semua masuk Pak. Dan itu semua ternyata sama-sama tertipu Pak. Ujuk-ujuknya tahun 2010 tertangkaplah si Pak Jaya itu yang Koperasi Langit Biru itu, kalau nggak salah sih, konon katanya udah meninggal di penjara. Tapi sampai sekarang itu kita nggak tahu makamnya di mana. Karena pada saat dia meninggal kita datang ke rumah si jenazahnya itu nggak ada di situ. Alasannya nanti di rumah siapanya gitu. Dan ini sampai detik-detik nggak tahu Pak, hilang begitu saja. Nggak ngerti follow up-nya seperti apa gitu kan. Bahkan kita udah lapor ke Polsek, lapor ke Polda, lapor ke udah amsyam. Nah, udah lapor? Udah jauh, udah lama Pak. Udah lama ya? Oke. Kira-kira gitu kan. Oke, memang bukan hanya kepolisian aja Pak. Ini kan otoritasnya ada sebuah lembaga yang memberikan sebuah izin untuk melakukan kegiatan dunia perbankan. Ada undang-undangnya tersendiri, ada juga otoritas yang melakukan pengawasan. Salah satunya memang harus dicek juga Pak perizinannya. Ya, di OJK itu ada nanti terlihat PTA betul nggak terdaftar dan sebagainya. 2009 kan OJK masih belum siap. Belum booming Pak. Iya, lebih banyak di dunia perbankan Pak ya berarti. Ini Komandan, ada nih yang paling menarik, nanti ada buktinya. Ini beberapa bulan yang lalu. Kalau saya sih dulu pernah nanganin, tapi sebetulnya membantu. Saya punya kawan di NTB, beliau ketua partai politik. Dia dapat konfirmasi dari orang yang mengatasnamakan Sofi. Ada bapak-bapak dapat undian ini, kebetulan bapak itu langganan. Nah, suruh kirim duit 10 juta dapat ini sekian ratus juta undian. Tetapi ketika itu kasih alamat, dia minta lagi uang. Akhirnya saya, di mana alamatnya? Saya ke Jakarta Barat, ke kantornya. Ternyata di sana banyak komplain. Orang disuruh setor satu itu. Ya kemarin ada lagi nih, kasusnya nilainya 60 juta. Jadi menawarkan dia kantornya di Surabaya, dia suruh belanja A, nanti dapat bonus. Tetapi 1, 2, 3, 4 bulan pertama memang ada ini disebutnya rabat bonus. Nah, tapi rabat bonus itu kalau saya hitung dengan uang 27 juta yang dimasukin, kemudian dia dapat uang itu sama aja dengan uangnya dia sendiri. Akhirnya tertarik karena ada cicilan, di 5 bulan berikutnya dihajar lagi sampai nilai 60 juta. Setelah itu hilang sampai sekarang. Itu data masih ada, bukti transfer ada, bukti apa? Lapornya di mana Pak? Belum laporan ini. Karena saya pikir kalau kayak gini, betul kata komandan tadi, karena ini melibatkan yang namanya buka puasa. Ya kan, OJK dan PPATK dan lain sebagainya. Tetapi kan penegakan yang paling utama kan adalah di kepolisian. Iya, Pak. Karena di kepolisian sendiri kan sekarang ada yang namanya Pismondep. Iya, Pak. Ya kan, ada yang namanya Tipideksus terkadang. Cuman kan kadang-kadang ketika kita mau diskusi terhadap korban dengan anggota yang melayaninya ini tidak disertai dengan kemampuan untuk dialogis membuka dan mengurai satu buah
kejahatan ini. Karena ini kan kejahatannya bukan kejahatan orang. Ini adalah kejahatan alat. Sehingga dalam kejahatan alat ini si penyidiknya sendiri tidak bisa menduga-duga. Harus juga mempunyai alat. Jadi akhirnya si pelapor, antara si pelapor dengan si penyidik, dengan tujuan siapa yang calon terduga dan tersangka ini udah matching alatnya. Kalau hanya perbalistik aja kan ini kan bukan pidana yang bersifat kejahatan orang ini kan, kejahatan sistem. Nah maksud saya gitu, sehingga apa? Ini anak-anak muda ini terlindungi gitu loh Pak, dari kejahatan-kejahatan yang disebut dengan teknologi ini. Karena ketika bicara 1 orang 1 juta kali sekian juta masyarakat Indonesia kali perubahan peningkatan daya beli dana ini, waduh udah berapa itu kerugiannya? Luar biasa itu. Dan itu harus terutama Polda Metro Jaya sebagai Polda tipe 1 dan Polda terdepan karena ada di ibu kota harus menjadi garda terdepan dan memberikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat Indonesia benar-benar puas dengan pelayanan polisi. Walaupun memang ikoniknya ada di Polda Metro. Ini Pak, mungkin nanti tentunya kita akan follow up apa yang Bapak harapkan. Kegiatan ini kan tentunya amat sangat positif, terutama di dunia perfilman Pak. Bukan hanya asli pendapatan daerah, income pendapatan salah satu provinsi, terutama di DKI Pak. Ini merupakan sebuah kerjasama yang baik masyarakat, polisi, masyarakat dengan pemerintah daerahnya, ya. Ini merupakan sebuah wujud yang baik sehingga Bapak bisa melaporkan hal tersebut Pak. Istilah Bapak kan tadi ngepel Pak ya, pungutan liar Pak. Jangan sampai itu terjadi, harapan kita itu. Ya Bapak cukup telepon saya, nanti saya beri nomor handphone saya. Nanti polisi terdekat ada di sini. Ini masuknya wilayah polisi Polsek Jagakarsa ya. Sekarang nih anak-anak mudanya nih ya, gue nih nggak ngerti nih dunia kalian tuh reading tuh kayak apa. Kalau membaca, reading tuh kan bahasa Inggris ya. Reading tuh artinya apa? Membaca. Reading, membaca. Oke, sini kameranya, bawa sini. Contohin kayak apa sih kalian itu ya. Sekarang lu banyak nanya sama gue sekarang gue balik nanya nih. Gue nggak ngerti nih dunia kalian nih. Kalau reading tuh kalian ngapain sih? Kalau reading itu baca, membentuk karakter, memahami apa namanya situasi dan kondisi. Artikulasi juga. Siap. Di peran itu kan banyak faktor pokoknya Pak. Gitu. Otomatis kan setiap emosi orang tuh beda-beda. Ketika kita ngomong, orang ini ngomongnya seperti ini, gitu. Kebutuhannya di skenario kita butuhnya seperti ini. Nah, sehingga bisa membedakan antara peran A sama peran B itu di dalam sebuah intonasi. Salah satu contoh misalkan kayak siapa? Meta. Meta ini tokohnya sebagai perempuan yang easy come easy go. Ngomong ceplas-ceplos, nggak ada takutnya sama sekali. Yang Farah sih Farah. Meta, pemeran Meta. Meta. Pemeran Meta ini seperti itu. Jadi kalau ngomong gitu, apaan sih lo? Ngehel lo? Kayak gitu. Seperti itu. Coba contohin dong. Gue pingin tahu nih. 30 detik aja. Coba. Oke. Iya contohin dong. Dalam lawannya sih. Harus baca. Oke, coba dong. Pingin tahu nih. Dekatan. Bisa perannya itu aja Pak. Peranin yang dia itu aja. Di awal episode juga ada itu. Kayak apa sih? Biar teman-teman yang nonton sekarang ini bisa paham nih dunia perfilman tuh kayak apa sih? Jangan memalukan. Oke. Dunia seni, dunia peran. Oke. Teman-teman kita lihat nih contohnya nih. Mau yang mana? Di episode awal aja. Ini ada Farah. Itu yang dia datang ketemu sama mereka. Yang jadi Farah ntar saya boleh pancing lah. Atau kamu jadi Farah dulu sebentar. Kamu jadi Farah. Oke. Sebelah. Itu baru. Oke, udah aman? Yuk, and action.
Lu tuh nggak tahu kan sampai jam berapa Farah semalaman di kafe. Kayak gangguin cowok lagi. Kalau gua nggak datang, nggak tahu nasibnya nih anak. Kalau gua nggak datang, Kalau nasibnya siapa? Gitu. Sorry, Kalau gue nggak datang, nggak tahu nasibnya nih anak. kalau gua nggak datang, lu tahu nggak nasibnya kayak apa? Gitu. Kasih pertanyaan deh. Kalau gue nggak datang, lu tahu nggak nasibnya kayak gimana? Tahu nggak sih lu? Farah Mas janji ya. Ini yang terakhir kalinya. Mas janji akan prioritasin kamu daripada pekerjaan Mas. Mas selalu aja kayak gitu kalau ngomong. Tapi buktinya mana, Mas? Dengerin penjelasan aku dulu, Far. Nah, jangan main paksa begitu dong. Farah ini sahabat gue. Farah, lu jangan paksa gitu. Iya. Lu jangan paksa gitu. Farah ini sahabat gua. Ya. Lu tetap jaga tuh diri. Lu jangan main paksa begitu. No. Pulang. Lu jangan paksa begitu. Farah ini sahabat gua. Lu jangan main paksa begitu. Farah ini sahabat gue. Paham kan lu? Lu bisa nggak usah campur urusan ini? Hah? Lu tuh cuma kebetulan aja bersahabat sama Farah. Lu yang harusnya paham. Wah, rese nih cowok. Rese nih cewek. Wah, rese nih cowok. Lu cari ribut. Wah, rese nih cowok. Lu cari ribut sama gua. Sini maju lu. Beta udah malu diliatin orang. Bentar Far, cowok kayak gini sekalinya harus dikasih pelajaran. Bentar Far, cowok gini harus sudah dipelajaran. Ya, ada jeda-jeda di situ, ada emosinya, hati-hati. Yo, sama. Ulang lagi aja, biar dapat ya. Yo, oke. And Mic-nya satu lagi. Mic-nya. Oh, tutupin sampai oke, one more ya. Ulang lagi nggak apa-apa. Tadi udah bagus, emosinya tinggal dipakbelin lagi ya. Ambil oke, emosinya ya. Kita ulang lagi ya. Yuk. Oke. Oke. Action. Lu nggak tahu kan sampai jam berapa Farah semalaman di kafe? Lu nggak tahu kan? Lu nggak tahu kan sampai jam berapa Farah semalaman di kafe? Pakai digangguin cowok lagi. Lu tahu nggak dia digangguin cowok? Ya. Oh, nanya aja. Tahu nggak dia digangguin cowok? Berarti ganti aja nanya. Ya. Lu nggak tahu kan sampai jam berapa Farah semalaman di kafe? Pakai digangguin apa tadi? Lu nggak tahu kan dia digangguin? Iya. Lu nggak tahu kan dia digangguin cowok? Kalau gue nggak dateng, nggak tahu nih nasibnya nih anak. Paham gak lu? Kalau gua nggak datang, nggak tahu nih nasibnya anak. Ya. Emosi lu tetap dijaga gitu. Ayo, mereka kamu bisa. Yuk. Kalau gue nggak dateng, nggak tahu nasibnya nih anak. Paham gak lu? Farah, Mas janji nih yang terakhir kalinya. Mas bakalan prioritasin. Farah, Mas janji ini yang terakhir kalinya, Far. Mas bakalan jadiin kamu prioritas daripada kerjaan Mas. Mas selalu kayak gitu kalau ngomong. Tapi buktinya mana, Mas? Please dengerin penjelasan Mas dulu. Jangan main paksa begitu dong. Jangan main paksa begitu dong. Ya. Mana jangan dulu tuh, ya. Oke. One more and action. Jangan main paksa begitu dong. Farah sahabat gue. Paham kan? Lu tuh bisa gak sih? Lu gak usah ikut campur sama urusan ini. Lu tuh cuma bersahabat sama Farah. Jadi lu gak tahu semua apa yang gue jalani sama Farah. Wah, rese nih cowok. Lu cari ribut sama gue. Sini maju lu. Meta. Malu diliatin banyak orang. Bentar Far, cowok kayak gini. Bentar Far. Lu lagi emosi tuh ya. Bentar Far, cowok kayak gini masih cari dikasih pelajaran nih, ya. Gitu. Lu protek banget nih sama sahabat lu, ya.
Oke, one more and action. Bentar Far, cowok kayak gini sekali-kali harus kasih pelajaran. No, jangan turun. One more and Aku kali. action. Udah aku ya. Meta udah Meta, malu diliatin banyak orang. Bentar Far, cowok kayak gini sekali-kali harus kasih pelajaran. Oke. Terus terang sih gue penasaran pengen nonton. Baru lu pancing aja sih itu gue bawaannya pengen transfer nih. Pengen nonton maksudnya. Kalau ada platinum gue beli nih. Sayangnya belum terbit ya Pak Direktur ya. Ya, masih proses ya. Iya, mudah-mudahan animo atau keinginan para penonton dengan rasa penasaran ingin nonton ini. Amin. Waduh. Tapi hal yang positif yang gue harus apresiasi dari adik-adik semua nih ya. Lu orang gue bilang keren, top. Kegiatannya positif, hasilnya positif. Nggak zamannya lagi lu pakai narkoba. Mohon maaf ya, bukan ini. Udah nggak zamannya lagi. Kalau lu dipengaruhin, misal lu pakai ini, pakai itu, narkoba, stamina dan sebagainya, itu it's all bullshit, man. Asal lu tahu aja, lu cuma dijadiin korban berikutnya. Biar lu edik, kecanduan, terus duit lu dikuras. Itu bro. Tolong ya. Jangan sekali-sekali lu sentuh tuh barang namanya narkoba. Gua sentil lo, ya. Nanti Pak Direktur pecat lo, bener ya Pak Direktur ya? Nggak ada. kita kasih SP. Oh, betul nih, keras ini di PT Majas. Secara tidak hormat. Wih, apalagi itu ya. Terus kemudian apalagi yang zamannya sekarang lagi tawuran dan sebagainya, jangan ikut-ikutan. Ya, yang penting lu cari cuan aja yang baik, cari yang banyak. Tapi jangan sok pamer-pamer, gitu. Tetap skut-skut aja, cool gitu ya, gitu. Ya, oke. Oke, terima kasih nih adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang menonton potvlog gua hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, adik-adik, terutama menghindar dan menjadi korban kejahatan. Dan apabila itu sudah ada laporannya, Pak, sekali lagi kami mohon nanti kerjasamanya dapat memberikan informasi tersebut kepada saya. Nanti saya berikan nomor handphone saya, Pak. Biar Pak Jen yang ngurus urusan buat. Siap, Pak. Dan beli tempatnya beliau. Siap. Dan ini tentunya mendukung program Bapak Kapolri, terutama Jumat Curhat, untuk memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi terima kasih teman-teman, dan kita tunggu produksi filmnya. Oke? Thank you. Jangan lupa saksikan web series Rahim Bayaran hanya di Genflix coming soon.